Ayo, bisa dimulai. Selamat malam. Selamat Ibu. malam, Bapak dan Ibu. Halo. Sebentar, seharusnya ada MC-nya, tapi terlempar ini. Oke, sambil menunggu, apa kabarnya Bapak dan Ibu? Apakah sehat? Agak batuk pilek saya. Sususan. Apa kabar Pak Abe? Baik, kabarnya baik, tetap semangat. Oh, terima kasih, terima kasih. Teman-teman, kalau yang bisa buka video, silahkan dibuka ya. Nah, selamat malam Romo. Selamat malam, Romo Marwan. Selamat malam. Bentar, nah ini MC-nya baru. Tadi tanda terlempar. Ini Mbak Yo baru masuk kembali ke ruangannya. Sebentar. Ini terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah setia terus bersama dalam jalan hati. Ini Ibu Lili, apa kabar? Baik, Mbak Susan. Baik, sehat. Sehat. Mbak Reta, Bu Ika, sehat. Oke. Mbak Yo, apakah sudah terhubung? Ya, Mbak Susan, Ya, terima terima kasih. kasih. Ya, selamat malam Mbak Yo. Ya, maaf. Silakan, Mbak Yo. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam. Selamat malam. Ya, maaf ini jaringannya agak tersendat-sendat. Ya, selamat malam semuanya. Selamat Selamat berjumpa malam. lagi pada pertemuan Jalan Hati. Hari ini kita masuk ke langkah keberapa ya, Bapak Ibu? Masih ingatkah? Hari ini masuk langkah keberapa? Ketujuh ya. Ketujuh, iya betul. Kalau yang kemarin itu masih ingat nggak siapa yang menjadi pembicaranya? Siapa yang bulan lalu? Siapa? Oh, boleh ditulis deh. Siapa yang masih ingat? Boleh ditulis di kolom chat. Wah, nggak ada yang ingat. Mungkin namanya sulit ya, Mas Robin? Siapa Mas Robin kemarin? Ternyata Dak, Dr. Bapak Ishak, Ibu. Dak Dr. Skafin. Ishak Iya. Tepwes Kavin. Ah, iya. Nah, agak sulit ya Ya namanya ya. namanya Eh, Dr. Ishak Brother. Tepwes Kevin. Ya, baik. Masih ingat kemarin Frater kemarin menerangkan tentang apa? Kasih hati kudus Yesus. Ya, kasih hati kudus Yesus. Berarti Bapak Ibu masih ingat? Eh, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu. Ini kan sudah masuk ke langkah ketujuh ya hari ini. Selama ini perasaan Bapak Ibu gimana mengikuti jalan hati? Bisa ditulis. Silakan, siapa yang mau menulis di kolom chat? Atau mau menjawab juga nggak apa-apa. Monggo, kalau mau ditulis. Perasaan Bapak Ibu selama mengikuti jalan hati sekian lama, itu apa yang dirasakan? Apakah biasa-biasa aja atau tidak merasakan apa-apa? Atau mungkin ada sesuatu yang mengubah Bapak Ibu? Silahkan.
Ada yang ingin menjawab? Langsung menjawab. Sukacita, Mbak Susan. Silakan yang berikutnya. Terima kasih, Mbak Susan. Yang lainnya gimana ini? Ibu Lili gimana? Eh, s- menurut saya sebetulnya hati menjadi lebih lebih eh, lebih apa tentram gitu ya. Tapi kebetulan saya tidak selalu mengikuti. Ya, Oh yang iya. yang jelas Mm-mm. setiap habis mengikuti atau menjelang mengikuti itu merefresh kembali hati begitu. Oke. Terima kasih Ibu. Dari Bapak AB Liando. Bentar, semakin mudah bersyukur. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Ika, makin sadar akan cinta Allah. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai eh, jalan hati pada malam hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Apakah saya harus menunjuk? Siapa ya? Eh, Ibu Eta, Ibu Eta Fitz, Ibu Eta, Ya, ya boleh minta tolong untuk berdoa. baik. Ya, Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita doakan doa persembahan harian. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuunjukkan semua doa, pikiran, perhatian, tindakan maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para rasul dan doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud Gereja Universal, kerjasama antara tradisi religius yang berbeda. Semoga semua orang yang percaya kepada tradisi religius yang berbeda dapat bekerja sama untuk mempertahankan dan meningkatkan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Doa Tuhan. kami ya Tuhan. wujud Gereja Indonesia untuk pengguna media sosial. Semoga penggunaan media sosial dapat memilah dan memilih informasi yang akurat, serta menyebarkan informasi yang bermanfaat. Kami mohon, Kabulkanlah Kabulkanlah doa doa kami ya kami ya Tuhan. Tuhan. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada Seperti pada permulaan, permulaan, sekarang, selalu, dan selalu dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. terima kasih Ibu Eta. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu Romo, Bapak Ibu yang terkasih, eh, jalan hati ini, saya mengingatkan kembali bahwa jalan hati ini selalu ada pada minggu kedua di setiap bulan dan kita sudah memasuki pada bulan ini langkah ketujuh
Kemudian masih ada beberapa langkah lagi dan mohon Bapak Ibu tetap bisa mengikutinya. Kemudian jalan hati ini eh, tergabung dalam jaringan doa suci dan di setiap hari kita akan mendapatkan eh, dari kita mendapatkan ujub-ujub dari Bapak Suci yang kita bisa mendoakan dan mohon Bapak Ibu bersedia untuk mendoakan ujub-ujub dari Bapak Suci. Nah, saya ingin kita melihat kembali pada langkah yang keenam, kasih hati kudus Yesus. Bagaimana hati kudus Yesus itu adalah simbol yang sempurna atas kasih. Kemudian kemarin itu kita diminta untuk merenungkan kata-kata para guru rohani tentang kasih hati kudus Yesus. Nah, kemudian bagaimana kita meminta anugerah agar hati kita disentuh oleh hati kudus Yesus. Bapak Ibu masih ingatkah bulan lalu itu mungkin sedikit yang Bapak Ibu ingat misalnya. Bisakah Bapak Ibu menerangkan kembali apa yang Bapak Ibu ingat pada pengajaran pada bulan lalu? Siapa yang ingin menjawab? Mungkin ada yang ingat? Kalau misalnya kita ditanya di manakah Tuhan, itu Bapak Ibu akan menjawab apa? Manakah Tuhan? Ya, Di manakah Tuhan? ya di langkah yang keenam kemarin, Rata sudah menjelaskan kalau misalnya kita ditanya di manakah Tuhan, itu kira-kira ada bagaimana jawaban Bapak Ibu? Ada dalam kehidupan sehari-hari saya. Misalnya contohnya apa, Ibu? Tuhan hadir dalam saya melakukan pekerjaan, saya juga sedang melakukan kegiatan di luar rumah, yang pasti dalam sepanjang aktivitasku hari itu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Jika itu berkaitan dengan di lingkungan kita, itu kira-kira apa? Di mana Tuhan jika ada kejahatan di dunia, jika ada orang yang kelaparan dan kehausan, yang tidak memiliki rumah, yang melarikan diri, yang mencari perlindungan, di mana Tuhan ketika orang yang tidak bersalah mati karena kekerasan, terorisme, perang, di mana Tuhan ketika penyakit mengerikan memutuskan ikatan hidup dan kasih sayang, atau ketika anak-anak dieksploitasi, dihina, dan menderita penyakit mematikan, di mana Tuhan dalam kecemasan mereka yang meragukan dan mereka yang memiliki jiwa yang tersiksa. Dan jawaban Yesus, Tuhan ada dalam diri mereka. Dia menderita dalam diri mereka dan sangat menyatu dengan masing-masing. Tuhan begitu dekat dengan mereka sehingga dia menjadi seperti satu dengan mereka sebagaimana dalam satu tubuh. Paus Fransiskus 29 Juli 2016. Saya hanya mengingatkan sedikit tentang apa yang kita dapatkan pada bulan yang lalu. Bapak Ibu bisa membaca kembali pada buklet Jalan Hati pada langkah yang ke-6.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan langkah yang ketujuh tentang kami persembahkan hidup bersama dengannya. Siapa, Mas Robin, hari ini yang akan membawakan? Saya Mbak. Oke, baik. Baik, silakan Mas Robin. Waktunya Oke, saya persilakan. terima kasih. Em, ya, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan Malam, saya, Pak. Robin. Em, ya, hari ini eh, salah satu surprise. Em, ya tiba-tiba Mas Andreas Dion cat saya, Mas Robin, tampaknya saya sedang dapat banyak sekali pekerjaan. Saya nggak yakin hari ini bisa gitu. Tolong carikan backupnya. Tapi nanti sore saya confirm lagi. Oke. Jadi saya tenang-tenang. Oke, saya tanya satu dua orang, oh pada nggak bisa ya sudahlah. Sore-sore saya sampai rumah, cat saya nggak bisa karena harus lembur di kantor. Oke, jadi ya sudah, the show must go on. Ya mungkin ini saya percayakan rencana Tuhan juga ya. Dan saya pegang kemarin tuh saya sempat ikut rekoleksi. Jadi disclaimer dulu nih ya Bapak Ibu, kan dadakan, tapi mudah-mudahan saya bisa membawakan Pungta pada malam hari ini em, dengan lancar. Saya bersyukur ada Romo Marwan di sini, mudah-mudahan nanti bisa jadi backup kalau misalkan ada satu dua hal yang dirasa kurang. Tapi saya bersyukur juga, terutama kemarin pada saat saya rekoleksi, em, ada satu pepatah Latin yang jadi menguatkan saya pada malam hari ini. Ecclesia Supplet. Apakah Bapak Ibu ada yang pernah mendengarnya? Kalau kita dalam satu karya pelayanan, terus kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok rasanya ada yang kurang, yaitu semangat Ecclesia Supplet itu yang bisa dijadikan pegangan. Biarlah Allah sendiri yang melengkapi. Jadi Iya. malam ini semangat itu saya pegang. Oke, baik Bapak Ibu. Pada kesempatan Senin kedua di Oktober ini, kita sudah sampai ke tahap ketujuh. Memang bulannya bulan Oktober ya. Pertemuannya sudah ke-10 ya. Tapi ini langkahnya langkah ketujuh karena kemarin langkah keenam dipecah jadi tiga. Dan di Januari ada pembukaan. Judul yang diambil pada malam hari ini, pungkanya adalah kami persembahkan hidup bersama dengannya. Nah, saya yakin Bapak Ibu Romo eh, tentu sudah sering sekali ya eh, membayangkan tentang perjamuan terakhir atau pada saat kita misa Kamis Putih, bacaannya juga terkait dengan perjamuan terakhir. Saya ajak Bapak Ibu hening sejenak untuk membayangkan perjamuan terakhir. Kita atur napas sampai tenang, terus kita mulai perhatikan dua buah gambar yang ada di hadapan kita. Perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Kemudian sebelum membagikan roti dan anggur, Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Mari kita membayangkan ke-13 orang yang hadir di ruang atas ini duduk berkeliling di meja, terus kaget. Kok tiba-tiba Yesus bangkit, ambil baskom, isi air, terus mulai mencuci kaki masing-masing murid-muridnya. Bagaimana kalau kita adalah salah seorang yang hadir di situ? Apa perasaan kita? Kaget, bertanya-tanya, ada juga yang nyeletuk, Yesus, kamu gak bercanda kan? Ini beneran kan? Tradisi orang Yahudi, kalau dari luar terus mau masuk ke rumah, itu biasanya mereka cuci kaki dulu di pintu masuk. Lah ini di ruang atas. Kakiku kan sudah bersih. Kenapa dicuci lagi? Kita bayangkan Petrus yang marah-marah. Jangan cuci kakiku aja. Udah, cuci semua badanku. Yang dilakukan Yesus ini, terutama karena ia tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Jadi, mengasihi murid-muridnya tidak cuma di saat senang aja atau di awal-awal, tapi pada saat kesusahan, Yesus juga tetap berbela rasa ada di sisi murid-muridnya. Dan dia memberi teladan. Nah, Yesus dulu, hampir 2000 tahun lalu kan sudah memberikan contoh dengan membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian ia memecahkan roti dibagi-bagi dan membagikan minumannya. Nah, kita bayangkan diri kita sendiri, menyatukan kehidupan kita dengan Yesus Kristus. Kita diajak untuk memberikan hidup kita kepada orang lain. Yesus disalib, berarti itu kan bersedia ya, rela, ikhlas, mau eh, melalui jalan salibnya itu karena mengasihi kita. Sekarang coba kita bayangkan, apakah kita sudah memberikan hidup kita kepada orang lain seperti yang ia contohkan, yang ia lakukan. Nah, membayangkan hal ini membuat kita jadi sadar bahwa kita dalam porsi yang kecil, dalam wujud apapun, ternyata kita juga bisa berguna bagi orang lain. Kesadaran bahwa kita dicintai Yesus, terus Yesus sampai mau disalib, itu ya, em, melahirkan rasa syukur dan memampukan kita menanggapi kebaikan yang berlimpah dengan mempersembahkan hidup kita sendiri dalam kesiapsediaan kepada misi Yesus Kristus. Kita mempersembahkan hidup kita dengan bertindak melawan cinta diri. Jadi nggak egois, mau menang sendiri, tidak hanya memilih kenyamanan diri sendiri, tapi kita mau memberikan diri kita sepenuhnya untuk Allah. Nah, teladan manusia, kalau misalnya itu dia kan Tuhan gitu kan, tentu dia pasti bisa gitu, Yesus pasti bisa. Tapi kita juga ada teladan yang lain yang dicontohkan. Ini Kristus menuntun kita dengan
apa yang dia lakukan diawali dengan perjamuan terakhir melalui jalan salib hingga disalib. Kristus telah menuntunku memberi contoh, dia memberi teladan, dan kita diajak untuk memberikan hidup kita kepada orang lain seperti dia telah melakukannya. Dan ini membuatku sadar bahwa walaupun sedikit, aku masih bisa berguna bagi orang lain. Nah, tadi contoh lain adalah yang sesama dengan kita, manusia ya. Eh, Bunda Maria juga mencontohkan teladan itu. Dia sudah mempersembahkan dirinya, melawan cinta diri, melawan cinta bagi dirinya, atau melawan segala kenyamanan dirinya dengan tetap hadir di samping Yesus selama jalan salibnya, mulai dari awal. Sebenarnya ini kan kebetulan bulan Rosario. Kemarin saya rekoleksi juga di belakang tempat rumah retretnya ada eh, stupa-stupa gitu ya, 7 kedukaan Maria. Tapi toh Maria tetap kuat. Dan Allah mengundang Bunda Maria untuk mengatakan ya, mulai dari pada saat dia menerima kabar gembira sampai dengan eh, anaknya sendiri disalib gitu ya. Nah, ini jadi contoh teladan. Berarti Bunda Maria sudah mempersembahkan dirinya juga untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, kita bayangkan, balik lagi nih. Eh, Yesus ke kita tadi ya, lagi perjamuan terakhir, terus pengalaman kita. Sekarang Bunda Maria tarik lagi ke pengalaman kita, apa yang sudah kita persembahkan. Meskipun kecil dan sederhana, itu akan berguna dan bernilai bagi sesamaku. Selama hal itu kita satukan, tujuannya waktu kita mempersembahkan sesuatu tujuannya bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dengan sendirinya Bapa ikut menyatukan persembahan kita itu dengan kehidupan yang kita miliki dan dengan hati Yesus yang mempersembahkan dirinya bagi kita dan bagi Bapak Ibu, bagi kita semua, bagi saya di atas kayu salib. Em, di sini kan ada kalimat meskipun kecil dan sederhana. Nah, tadi di pengantar Mbak Yo sudah menyampaikan kalau kita dianjurkan untuk rajin berdoa, doa persembahan harian. Jadi misalkan Bapak Ibu, oh aku kalau nyumbang tenaga nggak sempet, sibuk banget, pagi-pagi udah berangkat kerja atau berangkat usaha, pulangnya sudah sore, malam lelah harus nemani keluarga gitu ya. Jadi aku nggak punya waktu. Oke, padahal waktu gratis kan, tinggal kita mau memberikan, mengalokasikan untuk persembahan kita seperti apa. Terus apakah bisa membantu dalam bentuk yang lain? Sumber dana atau kemampuan atau kemampuan atau intelektualitas kita atau ke segala bakat seni yang kita punya. Wah ya sama, aku nggak bisa, nggak cukup. Em, Susah pokoknya ya, prinsipnya kalau kalau hati sudah ogah, eh, alasan ada banyak deh. Nah, tapi yang paling sedikit nih, kalau saya bayangkan, oke, persembahan apa yang paling murah ya? Ya sudahlah, kita cukup hening sejenak, barang 2-3 menit, kemudian kita doa persembahan harian setiap pagi. Dengan sendirinya, Bapak Ibu sudah membantu. Ya, walaupun nggak kelihatan, semangat doa kita, kesetiaan saya, kesetiaan Bapak Ibu dalam mendoakan doa persembahan harian setiap hari, spiritnya itu dibawa ke atas, kemudian disatukan, menguatkan karya pelayanan Bapak Paus dan semua jaringan di seluruh dunia. Jadi kecil kan, kalau kalau nyumbang waktu yang cukup panjang, susah, nyumbang dana susah gitu. Ya sudahlah, kita nyumbang doa aja. Kalau masa sih yang cuma nyumbang doa
2-3 menit doa persembahan harian dilanjutkan dilanjutkan wujud intensi Bapak Paus, Bapak kami Salam Maria Kemuliaan aja setiap pagi susah sih. Nah, saya yakin enggak ya, pasti bisa. Jadi kalau sudah terbiasa, ini kan cepat gitu ya. Eh, Nilai kesetiaan dan semangat dan spirit doa yang dipersembahkan, walaupun kecil itu bernilai. Karena bayangkan, misalkan kita satu bola lampu kecil gitu, kalau bandingin bumi yang segede gini nggak kelihatan. Tapi coba bayangkan, kalau ada banyak orang di seluruh dunia, terus nyetekin boklamnya masing-masing. 2-3 menit aja. Misalkan setiap jam 6 pagi, setiap orang di seluruh dunia jam 6 pagi berdoa. Bayangkan, setiap saat 24 jam bumi itu terang. Ya, karena jam 6 pagi di waktu Indonesia bagian barat ya udah kita doa barengan. Terus kita kan bergeser waktu. Yang di belakangnya WIB maju kan jadi jam 6 pagi kan dia doa, terang lagi buminya. Maju lagi seperti itu gitu. Karena 24 jam satu putaran buminya terang terus sepanjang waktu 24 jam doa persembahan harian tidak berhenti. Ya. Silakan bayangkan seperti itu. Jadi itu satu wujud persembahan kecil dan sederhana, tapi itu sungguh bernilai. Karena bayangkan ya, Bapak Ibu udah ikut cetekin nyala lampu buat bumi, buat dunia yang kita tinggali. Nah, setiap minggu kita juga diajak untuk merayakan Ekaristi bersama, mengingatkan kita bahwa hidup kita seperti hidup Kristus telah diambil, diberkati, kemudian dipecah-pecah. Kita banyak melakukan aktivitas keseharian, bekerja, berusaha gitu ya, atau sekolah, kuliah, atau jadi MC, gitu ya, ngomong cucu gitu ya. Kemarin terkoleksi banyak sekali bercandaan-bercandaan ya. Aktivitas saya, profesi saya jadi MC. Saya berpikirnya jadi seperti Mbak Yohana malam ini. Oh ternyata ngomong cucu gitu ya. Ya oke lah, ya itulah hidup kita, walaupun kecil, tapi bisa dibagi-bagikan, dipecah-pecah dan dibagikan kepada sesama dan dunia. Kita lakukannya dengan ikhlas hati, seperti Yesus ikhlas hati mau disalibkan buat saya, buat Bapak, buat Ibu, buat Romo, dan buat kita semua. Nah, dalam keseharian, untuk kita belajar bisa mengolah rohani, kita diajak untuk melakukan seperti yang kita lakukan malam hari ini. Berarti rohani ada banyak macamnya. Salah satu contohnya adalah yang kita lakukan ini setiap Senin kedua, mengambil topik-topik dalam buklet doa jalan hati, em, yang merupakan bagian dari materi retret jalan hati itu sendiri. Dan kita, karena kesetiaan kita, jadi karena rutinitas kita, lama-lama otot-otot rohaninya itu terbentuk. Sehingga kita tidak mudah terjatuh dalam godaan-godaan dan terutama kita menyadari dengan sepenuh hati apa yang kita lakukan itu semata-mata bukan buat kepentingan kita sendiri, tapi untuk satu usaha untuk memuji, memuliakan, dan melayani Tuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita dalam pungta yang ketujuh ini diajak untuk memohon rahmat, ketekunan, dan tekad yang kuat untuk mempersembahkan diri saya, dari Bapak, dari Ibu, dari Romo, dari kita semua dalam mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Jadi, rahmat punya tekad yang kuat dulu. Eh, kalau kalau diajak atau dimintakan tolong atau ada satu eh, undangan gitu ya atau sapaan atau permintaan tolong, ya kita punya tekad yang kuat untuk membantu dan kita jadikan apa yang kita
lakukan bagi orang lain itu menjadi satu persembahan. Persembahan diri kita sebagai upaya membalas semua kasih dan cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah, jadi kita kemudian kita diajak balik lagi untuk membayangkan kisah perjamuan terakhir di ruang atas. Tentu kita masing-masing punya versi sendiri membayangkan ruang atas seperti apa. Ini adalah contoh image yang dipersembahkan bagi kita semua untuk membantu kita untuk membayangkan. Tapi tentu dalam pikiran Bapak Ibu punya versi masing-masing. Coba dibayangkan kalau kita diundang ke dalam perjamuan terakhir ini, kita apa yang kita rasakan, kursi mana yang kita pilih, apakah di ujung atau malah ada yang sungkan untuk masuk ke ruang atas, gitu ya. Kalau em, kalau Bapak Ibu ada yang suka nonton TV series, di jaringan TV series itu ada film seri The Chosen, ya. Kalau menurut saya itu satu penggambaran tentang kitab suci yang lebih mendekati dengan apa yang saya bayangkan, gitu ya. Kalau biasanya saya nonton film-film terkait dengan kisah Yesus Kristus, umumnya filmnya paling 2 atau 3 jam. Semua kisahnya dari lahir sampai disalibkan jadi satu film. Bagi saya itu kecepatan. Sementara setiap perikop, rasanya kalau kita udah sering membayangkan atau ikut misa harian kan, satu perikop terus dibahasnya panjang lebar, dilihat dari berbagai sisi gitu loh. Nah, jadi TV series itu yang judulnya The Chosen itu menurut saya karena waktunya panjang sekali ya. Sekarang udah 5 season, satu satu season ada 8 episode. Jadi bayangkan udah 5 season aja masih baru nyampe perjamuan terakhir. Jadi bagi saya itu menarik sekali dan membantu pemahaman saya hal-hal yang missing dalam pemikiran saya terhadap eh, kejadian terutama perjamuan terakhir ya. Perjamuan terakhir dibahas di season yang kelima. Em, saya nggak promosi filmnya, tapi kalau ada waktu eh, silakan bisa diikuti. Menurut saya itu menyentuh sekali karena saya itu bertanya-tanya kenapa ke-12 rasul itu masa nggak ngeh sih bahwa itu adalah malam terakhir bersama Yesus. Kalau mereka tahu apa sih yang mereka rasakan dan apa kejadian dalam perjamuan terakhir itu. Ya, di situ kurang lebih digambarkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu di situ malah digambarkan dengan gamblang apa yang terjadi dengan mereka. Jadi saya ajak Bapak Ibu Romo untuk membayangkan lagi kejadian malam terakhir, perjamuan terakhir, kemudian kita marilah kita berefleksi bersama dalam peristiwa apa aku mengalami bahwa diriku telah diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan bagi sesama. Pengorbanan apa yang sudah aku berikan selama ini untuk Tuhan dan untuk sesama? Apakah aku menemukan sukacita dalam pengorbanan yang dilakukan? Oke, baik Bapak Ibu, kita akan berkontemplasi bersama sambil membayangkan perjamuan terakhir. Kita renungkan juga pertanyaan-pertanyaan yang barusan diundang bagi Bapak Ibu untuk merenungkan bersama. Saya akan mulai kontemplasi kita. Apabila
Tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María va. Baik, Bapak Ibu, mari kita membayangkan sambil menikmati lagu yang dipersembahkan, kita ingat-ingat kejadian dalam perjamuan terakhir. Yesus sudah rela untuk membagikan dirinya kepada banyak orang. Bagaimana dengan kita sendiri? Kegiatan apa atau hal apa yang sudah saya lakukan untuk saya sebagai satu karya persembahan kasih kepada keluarga, kepada sesama, kepada tetangga, kepada komunitas, dan kepada orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang kita anggap bukan bagian dalam lingkup kehidupan kita sendiri. Saya membayangkan tukang sampah yang rutin mengambil sampah di depan rumah saya. Membayangkan petugas security yang rutin berkeliling dengan sepedanya menjaga keamanan rumah saya. Saya membayangkan ibu-ibu yang pagi-pagi subuh sudah menggendong karung berisi botol-botol plastik. Saya membayangkan ibu-ibu yang pagi-pagi sudah harus mendorong gerobak nasi kuningnya untuk berjualan. Saya membayangkan bapak yang harus menggendong anaknya berjualan es doger di depan komplek rumah saya. Apa yang sudah saya lakukan buat mereka? Saya membayangkan kalau saya jadi Bunda Maria, apakah saya sanggup melalui 7 kedukaan itu? Kalau saya jadi Bunda Maria, apa yang bisa saya persembahkan? Kemudian saya kembali kepada masa-masa di mana saya melayani dengan sepenuh hati. Ada banyak karya pelayanan, jadi guru, jadi dosen, jadi fasilitator, jadi prodiakon, jadi lektor, jadi pemazmur, aktif di berbagai seksi di gereja, aktif di berbagai seksi di komunitas. Kalau saya melihat ke belakang, ada banyak sekali
rasa syukur, ada banyak sekali kasih yang saya alami. Tapi kemudian terlintas perjuangan, penderitaan, tegangan-tegangan, konflik yang muncul pada saat saya melayani. Ada masa-masa ribut atau bersih tegang dengan romo paroki, bersih tegang dengan sesama anggota komunitas, bersih tegang dengan tetangga, bersih tegang dengan keluarga sendiri. Apa yang kita lakukan dan kita rasa baik, ternyata tidak diterima baik oleh pihak lain. Saya membayangkan betapa kesalnya mengalami tekanan-tekanan itu atau diremehkan. Ada rasa kesal dan sebel juga dengan Tuhan. Ke orang yang saya rasa tidak baik-baik, kok dia malah hidup makmur, rasanya bahagia. Saya yang rasanya berusaha sepenuh hati, seikhlas mungkin, kok malah begini-begini aja, dimarahin pula, dikucilkan pula. Di saat saya membayangkan pada awal-awal masa pelayanan saya dibandingkan dengan sekarang, ternyata saya sudah melangkah jauh. Saya sudah bukan diri saya yang dulu lagi. Saya lebih tahan banting, tahan menderita, dan saya bisa menghargai semua keberhasilan yang dicapai. Saya sendiri, kelompok, bagaimana saya bisa berkontribusi, walaupun kecil, tapi keberhasilan, kesuksesan merupakan satu sukacita. Segala penderitaan, tantangan bisa dilalui. Bunda Maria juga selalu mendampingi dengan setia. Tidak hanya dulu kepada anaknya, tapi juga sekarang dengan doa dan berkatnya kepada hidup saya sendiri. Saya membayangkan dalam setiap duka, penderitaan, tegangan-tegangan yang saya alami, saya belajar untuk berkata dengan lantang, Haleluya. Bahwa penderitaan yang menjadi satu hal yang membuat saya tidak nyaman, membuat saya bersedih, berduka, kadang benci kepada dunia, tapi kemudian menjadi satu hal yang mendidik saya, membangun karakter saya menjadi orang yang tangguh, sehingga pada saat sukacita, pada saat saya berhasil, saya juga dengan sepenuh hati bisa mengatakan, Haleluya. Mari kita hening sejenak. Kita lihat lagi ke belakang, pelayanan apa yang sudah saya lakukan. Apakah ada sukacita di sana? Kita bayangkan
Kira-kira apa yang Tuhan inginkan dengan menempatkan saya di sini, hari ini, di rumah, dimanapun, tapi ikut pertemuan jalan hati pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu mengingat-ingatnya, silakan menulis perasaan-perasaan yang kuat, pengalaman yang berkesan hingga sekarang. Nanti kita bagikan dalam breakout room bersama kelompok kecil. Kita bayangkan dalam peristiwa apa aku mengalami bahwa diriku telah diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan bagi sesama dan dunia. Pengorbanan apa yang sudah kuberikan selama ini untuk Tuhan dan untuk sesama. Kita sampaikan juga segala perasaan, pikiran, dan kehendak yang muncul. Kita sampaikan kepada Yesus. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk ke dalam breakout room. Nanti silakan dibagikan apa yang tadi dirasakan, peristiwa apa, pengalaman apa yang muncul. Saya akan create breakout room-nya, nanti silakan Bapak Ibu mengklik OK bergabung dalam room-nya ya. Mas Robin, Oh, kita iya. doa dulu. Oh ya, baik. Silakan. Saya mohon, di sini ada Mbak Rosi. Mbak Rosi, oh sebentar. Atau Ibu Ika, mohon bisa berdoa litani. Mas Robin, Di share screen-nya lagi itu loh. ya. Silakan Ibu. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih,
teman dalam perjalanan, suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah. Kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkan kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkan kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkan kami. Dan keingintahuan seorang anak. Dengarkan kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkan kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkan kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkan kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkan kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkan kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkan kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkan kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkan kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkan kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur kepadamu. Terima kasih Ibu Ika. Baik, kita menunggu breakout room dibuka. Silakan Bapak Ibu. Udah masuk.